Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rasya TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan melanjutkan pembahasan kita di podcast spesial Kaula Muda. Kita belum beranjak, masih di sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, dan ini mungkin menjadi episode terakhir ya, episode terakhir pembahasan tentang sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan kita mengangkat judul di hari ini, pergi dari dunia menuju surga. Ini mau wafat kayaknya nih Ustaz. Benar. Cerita wafatnya Ustaz. Cerita wafatnya Abu Ubaidah. Baik Ustaz, kami persilakan Ustaz, falyatafaddal mashkur. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Para pemirsa Rasya TV, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang terakhir yang kita sampaikan dari tentang sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, pergi dari dunia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai pada pembahasan poin ini, kita akan mengulas kembali bagaimana kepribadian, ketawaduan, kesederhanaan, bahkan kezuhudan dari sahabat yang mulia ini, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan prinsipnya, dimanapun beliau diposisikan, dimanapun beliau diletakkan, beliau siap demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin, apapun dilakukan, karena yang memang dia cita-citakan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak penaklukan yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dan sampai pada akhirnya penyerahan kekuasaan itu harus dengan syarat, ya harus dengan syarat, meskipun sudah ditaklukkan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dia lakukan. Salah satu peristiwa yang sangat menakjubkan bagaimana ketawaduan beliau ketika Palestina atau Ilya atau Baitul Maqdis ditaklukkan dengan tangan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, artinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Palestina atau Baitul Maqdis ini sudah ditaklukkan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, hanya saja mereka, yaitu orang-orang Nasrani, mereka menginginkan Umar yang datang untuk menyerahkan kunci Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Beliau tidak mengatakan menolak, karena yang telah menaklukkan adalah beliau. Tapi beliau memenuhi syarat ini. Ya. Untuk apa? Untuk Islam dan kaum muslimin. Sehingga Umar bin Khattab pun dipanggil. Beliau mengutus seorang utusan agar Umar datang, dan Umar pun datang. Ya, Umar pun datang ke Baitul Maqdis, kemudian kunci Masjidil Aqsa pun diserahkan kepada Umar bin Khattab. Seperti itu dia. Nah, hanya saja yang terjadi sekarang ini, sampai diucapkan dalam sebuah ucapan, apabila kondisi kita sekarang, apa yang akan dikatakan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah sekarang ini ketika Baitul Maqdis yang berusaha untuk diraih oleh orang-orang Yahudi, ya, oleh orang-orang Yahudi. Apakah kami menaklukkan Palestina supaya anak cucu kami menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi? Hal ini betapa menyedihkan. Jadi pada dasarnya Baitul Maqdis itu ditaklukkan untuk kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah di sana. Tapi hari ini bagaimana kondisinya? Oleh karenanya, sekiranya Abu Ubaidah ada, pastinya beliau akan sedih dengan kondisi saat sekarang ini. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Di mana beliau ini menampakkan ketawaduan meskipun sudah beliau taklukan, namun persyaratan
Masjidil Aqsa ini hanya akan diberikan kuncinya kalau Khalifah ya Amirul Mukminin datang dan beliau sanggupi. Ya demi apa? Demi Islam dan kemuliaan kaum muslimin, datang lalu diserahkan. Nah, seperti itu dia. Beginilah ketawaduan dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai-sampai di antara bentuk ketawaduan kemudian zuhudnya beliau, ya Umar pun pernah mengatakan, kita telah diubah oleh dunia kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah. Adapun Abu Ubaidah bin Jarrah ini, dunia itu tidak bisa menjangkau dirinya, hatinya, walaupun sedikit. Ya, beliau hidup di dunia, jasadnya, tapi ruhnya ini berkeliling di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena tidak ada yang diinginkannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ahli jihad, iya. Di samping ahli jihad, beliau ini adalah orang yang banyak bersedekah, dan beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Buktinya apa? Umar bin Khattab, seorang khalifah, pernah mengirimkan 4.000 dirham. Dirham ini mata uang perak, dan 400 dinar kepada Abu Ubaidah. Dan pada saat Umar memberikan hadiah ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah melalui utusannya, Umar berkata kepada utusannya, lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan uang ini. Ya, dengan uang ini. Ini 4.000 dirham, 400 dinar, ini banyak. Ya, satu dinar aja, ya satu dinar saja itu 4,25 gram emas. Ya, artinya lebih kurang sampai 4-5 juta, itu satu dinar. Ini 400. Ya, 400 dinar. Nah, apa yang dilakukannya? Sampailah utusan Umar bin Khattab di hadapan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian utusan Umar pun memberikan. Ini dari Amirul Mukminin. Ya, dari Amirul Mukminin. Kemudian yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau pun membagi-baginya pada saat itu juga. Dan tidak tersisa 1 dirham, 1 dinar pun yang dia simpan. Lalu ketika utusannya ini melihat yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dia pun kembali lagi kepada Umar bin Khattab dan dia ceritakan apa yang dia lihat. Jadi hadiah yang diberikan oleh Umar bin Khattab itu tidak disimpan. Ini panglima. Dan biasanya memang panglima perang ini kan banyak aset nih. Banyak aset, banyak harta, tapi tidak dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena apa? Karena memang beliau ini benar-benar meneladani Nabi SAW. Sehingga ketika dia mendapatkan laporan dari utusannya ini, maka Umar pun mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan orang yang mampu berbuat demikian dari umat ini. Ini bagaimana kezuhudannya terhadap dunia, bagaimana ketawaduannya ya terhadap dunia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Umar bin Khattab datang ke Syam, yang pada saat itu Abu Ubaidah di Syam. Dan begitu cintanya Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah ini, dan tidaklah cinta mereka ini kecuali dibangun di atas keimanan. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah ini akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sampai di Syam, kemudian dia mengatakan kepada pasukan-pasukannya, di mana saudaraku? Di mana saudaraku? Maka mereka mengatakan, siapa saudaramu wahai Amirul Mukminin? Maka Umar mengatakan, Abu Ubaidah. Maka mereka mengatakan, sebentar lagi dia datang. Sebentar lagi Abu Ubaidah datang. Nah, kemudian ketika Abu Ubaidah datang, Umar mengatakan, tinggalkan kami. Mulailah mereka berbicara, saling nasihat dan seterusnya. Lalu Umar pengen mengunjungi rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah mengatakan, jangan, engkau hanya akan memeras air mata. Ini panglima tertinggi yang dipilih oleh Umar bin Khattab setelah menggantikan Khalid bin Walid.
dan Khalid bin Walid ini menjadi bawahannya. Ya, tetap dia menjadi bagian dari pasukan pasukan inti. Namun yang paling utama di sini adalah panglima tertingginya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Abu Ubaidah mengatakan, jangan, engkau akan memeras air matamu saja. Maka pada akhirnya dipaksa oleh Umar, tidak, aku akan mendatangi rumahmu. Ayo kita ke rumahmu. Kemudian ketika sampai di rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, yang dilihat oleh Umar bin Khattab hanya alas, tikar, kemudian piring, kemudian bejana yang telah usang. Gak ada kasur mewah, Ustaz? Nggak ada kasur mewah. Gak ada. Mobil mewah yang diparkir di depan rumah? Nggak ada. Gak ada. Mobil mewah, kasur mewah, ya rumah yang masya Allah kan gitu. Unta merah ya, Unta merah, penjaga-penjaga, nggak ada. Tidak ada. Nah, Umar melihat sekeliling rumahnya, tidak adakah perhiasan? Tidak ada perhiasan. Yang dilihat hanya tikar, piring yang usang, bejana. Lalu Umar mengatakan, bukankah engkau ini seorang panglima? Ya, tidakkah engkau mempunyai persediaan makanan? Maka Abu Ubaidah pun mengambil wadah yang bulat. Kemudian di bawah, ternyata yang di bawah hanya roti-roti kering. Ya, lebih dari itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan sambil menangis. Ya, sambil menangis. Ya, dan sebelumnya sudah diingatkan oleh Abu Ubaidah, engkau hanya memeras air matamu saja. Nah, kenapa engkau tidak memiliki ini dan itu? Maka kata Abu Ubaidah bin Jarrah, cukuplah benda-benda ini yang menghantarkan kita pada peristirahatan. Selebihnya kita nggak butuh. Cukup ini roti yang kering, air, bejana, cukup. Yang lain tidak kita butuhkan. Ini bekal kita menuju peristirahatan. Dan ini contoh dari Nabi kita SAW. Di dalam kitab Syama'ilun Nabi SAW yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, bagaimana kepribadian karakteristik Rasulullah SAW ketika berbicara tentang makanan, ketika berbicara tentang perabot-perabot rumah Rasulullah SAW, berbicara tentang makanan, disebutkan bahwasanya Nabi, dari Aisyah, Nabi itu tidak pernah makan kenyang. Makan roti, makan daging, tidak pernah kenyang. Dan biasanya yang dimakan oleh keluarga Nabi SAW hanya kurma dan air putih. Kita diingatkan dengan peristiwa Nabi SAW tidur di alas yang pada akhirnya bercap-bercap di punggung Nabi SAW. Lalu para sahabat pengen Nabi itu dibuatkan alas yang lebih tebal dan lebih empuk. Ditawarkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Mali wali dunia. Apa urusanku dengan dunia ini? Anak karokibin yastadillu tahta syajar. Aku ini bagaikan pengendara yang berteduh di bawah pohon, yang dia akan berlalu. Artinya Nabi hanya mengambil kebutuhan di dunia ini yang memang dibutuhkan. Adapun yang lebih, ini tidak diambil oleh Nabi SAW. Dan konsep hidup inilah yang Nabi ajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga ini pula lah yang dicontoh oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Walaupun pangkatnya adalah pangkat yang tertinggi, tapi beliau hanya ada di dalam rumahnya itu yang cukup untuk kehidupannya saja. Cukup untuk kehidupannya saja. Roti kering cukup untuk hari itu. Bagaimana besok, bagaimana lusa, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak berpikir seperti itu. Karena apa? Hatinya sudah terpaut, sudah melambung di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah karakter orang-orang yang ada di sekitar Nabi kita SAW. Jadi kalau kita melihat kondisi kita saat sekarang ini dengan konsep hidup para sahabat, seolah-olah kita ini ditampar. Kenapa? Kehidupan kita semuanya ada, fasilitas yang kita miliki semuanya tersedia, kenyamanan, kemudian makan yang enak, kendaraan yang bagus dan seterusnya. Walaupun tidak dipungkiri ini boleh, tapi lihat bagaimana ya jiwa-jiwa para sahabat Nabi SAW yang pada akhirnya mereka sudah pengen cepat meninggalkan dunia ini, tapi karena kematian itu belum datang, sehingga mereka harus lalui itu.
Karena hati mereka sudah ke sana, sudah lagi tidak memikirkan bagaimana bisnis ini, bisnis itu, makan ini, makan itu. Karena memang konsep mereka itu diambil dari Nabi SAW. Terkadang kita banyak kurang bersyukurnya dengan nikmat yang Allah berikan. Ya, terkadang kita banyak kurang bersyukurnya dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya dengan kita membaca sirah para sahabat ini, orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, menjadikan kita ini lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada pada diri kita saat sekarang ini. Terkadang kita menganggap kita kurang, kita nggak punya dan seterusnya. Bahkan kita menganggap diri kita miskin dan seterusnya. Coba kita bandingkan para sahabat yang memang mereka nggak ada, datang kepada mereka hadiah, lalu tidak lama hadiah itu juga diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang mereka cari, bekal yang mereka kumpulkan, perjalanan menuju kampung akhirat. Nah, seperti itu dia. Ini segmen yang pertama yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan segmen yang lainnya sampai pada poin pembahasan kita, insyaAllah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita persilahkan bagi pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa berikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Mungkin dari kita dulu yang studio, Ustaz. Ini hati-hati para sahabat ini terbuat dari apa, Ustaz? Sama, Ustaz? Sama dengan hati-hati kita yang sekarang ini? Sama, Ustaz? Nah, kalau ditanya hati para sahabat ini gimana? Sama. Sama ya, Ustaz? Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah iman. Makanya kalau ditanya ibadahnya Abu Bakar dengan ibadah para sahabat yang lain sama, jihad, sedekah. Tapi apa yang mengungguli Abu Bakar dengan sahabat yang lainnya? Iman. Iman yang memang benar-benar terpatri di dalam hatinya. Kalau sudah berbicara tentang imannya para sahabat, dengan imannya kita masih hanya sebatas seujung kuku, ini nggak ada apa-apanya. Ya, dan boleh jadi penyakit wahan itu masih ada pada kita. Cinta dunia dan takut pada kematian. Berbeda dengan para sahabat, mereka sudah siap aja. Ya, diumumkan perang, siap. Ya, karena apa? Karena di sana ada surga. Kalaupun pada akhirnya mereka nggak mati syahid pada saat itu, tetap mereka bakal mati. Iya, bakal mati, sehingga mereka tidak pernah takut ketika Nabi SAW mengajak untuk berperang. Mereka nggak pernah takut miskin ketika mereka diajak Nabi untuk sedekah. Nggak ada yang mereka takutkan. Kenapa? Karena iman yang sudah tertanam di dalam hati mereka itu, inilah yang menggerakkan semuanya. Dan beda dengan kondisi iman kita sekarang. Kalau ditanya hatinya, ya sama. Ya, hatinya sama. Segumpal daging. Ya, segumpal daging sama. Tapi konsep hati yang mereka miliki dengan hati kita ini jauh, bagaikan langit dengan bumi. Dan itu terbukti. Ya, dan itu terbukti dengan ibadah yang mereka tampakkan, dengan ibadah yang kita lakukan. Gak ada apa-apanya. Bayangkan, siapa yang bisa yang melaksanakan sholat witir 1 rakaat dengan membaca Al-Baqarah sampai An-Nas? Ini bisa dilakukan siapa? Utsman. Ya, kita aja ketika kemarin sholat malam udah agak gelisah, kok panjang kali ayatnya. Ya, panjang kali ayatnya, kapan siapnya? Bentar lagi sahur kan itu. Ya, ini 1 rakaat 30 juz. Kalau bukan karena hati yang bersih, dan beliau sendiri mengatakan, ya, sekiranya hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalimat Allah, kalamullah. Ini menunjukkan apa? Hati kita ini masih banyak penyakitnya. Ya, masih keruh, gak bersih, seperti itu dia. Dan kita jangan pernah mentazkiyah diri kita sendiri. Cukuplah para sahabat ini yang sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian dengan kita belajar ini, dengan kita mendengar, dengan kita membaca sirah para sahabat Nabi SAW, maka sadarlah kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik, ini ada juga berkaitan dengan hati, Ustaz. Maksudnya ada yang pernah kita dengar, mungkin kalau salah bisa diluruskan, Ustaz. Amalan hati itu lebih utama daripada amalan yang zahir gitu. Ini benar apa atau gimana, Ustaz? Ada catatan? Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan,
fokus di dalam mempelajari amalan hati itu lebih utama daripada amalan zahir. Kenapa? Karena yang menggerakkan seorang itu untuk melakukan amalan zahir adalah amalan batin, hatinya. Ya, dalam amalan-amalan batin seperti apa? Cinta. Ini amalan batin nih. Cinta kepada Allah, rasa takut, tawakal, sabar, bersyukur, ya khusyuk. Ini amalan hati. Di hati semua itu. Di hati semua. Jadi ternyata kalau kita lihat konsep dakwah Nabi yang pertama kali itu, ya, tasfiyah, pemurnian akidah. Akidah itu di mana? Di dalam hati. Keyakinan itu di dalam hati. Ya, dan ibadah yang zahir belum ada diwajibkan pada saat itu kecuali hijrah. Nah demikian. Dan kapan Allah wajibkan sholat 5 kali sehari semalam, yang awalnya 50 menjadi 5, itu sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Sebelumnya kan nggak wajib. Ya, mereka sholat iya hanya 2 rakaat kan seperti itu, tapi belum ada kewajiban. Nah demikian. Jadi fokusnya apa? Bagaimana hati ini hanya terpaut kepada satu sesembahan aja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpaut kepada berhala-berhala, patung-patung. Itulah konsep dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, tauhid, tasfiyah. Nah, ketika tasfiyah, pemurnian akidah ini sudah terbentuk, ya keimanan sudah tertanam, mulailah tarbiyah, pendidikan-pendidikan, perintah-perintah, jihad dan seterusnya. Itu karena apa? Karena hati mereka itu sudah lurus. Makanya benar, ya, berbicara tentang amalan-amalan hati ini lebih utama. Ya, lebih utama daripada amalan zahir. Maka lihat orang munafik. Mereka melakukan amalan zahir, iya, salat. Mereka jihad, iya. Tapi bagaimana hatinya? Terpaksa. Bagaimana hatinya ketika mereka melaksanakan salat? Riya. Ya, pada saat mereka jihad terpaksa. Sampai pada akhirnya ketika berkumandang jihad seperti perang Tabuk, banyak alasan. Yang inilah, yang itulah, saya takut fitnah perempuan segala macam, kan seperti itu. Pada dasarnya apa? Masalah hatinya bermasalah. Ya, hatinya masih memendam apa? Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Dan Abu Ubaidah ini berarti meninggal dalam keadaan itu, Ustaz, dalam keadaan yang tidak punya apa-apa soal dunia, Ustaz. Nah, jadi kalau ditanya dunia, enggak ada dunianya. Karena semua yang sampai kepadanya, ya, bayangkan setiap peperangan 1/5 dari ghanimah itu kan didapatkan. Punya panglima, ya, Ustaz? Iya. Kemana ini? Ya, kalau tidak dimanfaatkan kan udah punya aset banyak ini. Sudah punya ladang, kebun, ya, onta, kuda, kan gitu, budak banyak. Kan seperti itu. Nah, tapi tidak dengan beliau. Ya, tidak dengan beliau. Itulah keberkahan hidup yang dirasakan oleh para sahabat ketika mereka jadikan akhirat orientasinya. Naam. Ini mungkin udah pernah ditanyakan, Ustaz, tapi mungkin untuk mengulang atau memperjelas lagi, Ustaz. Apakah di zaman kepemimpinan, kita bilang kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada saat itu panglima perangnya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, itu memang pejabat-pejabatnya gitu lah kita bilang, Ustaz, dilarang, Ustaz, untuk hidup mewah atau hidup bergelimang harta? Bukankah mungkin ya, Ustaz, ini mungkin, Ustaz, kalau salah juga diluruskan, bukankah kalau misalnya dia berkecukupan, dia juga bisa lebih menggali potensi yang ada dalam dirinya dengan dia untuk hal-hal dapurnya atau rumah tangganya, dia nggak usah mikirkan apa-apa lagi gitu, Ustaz? Iya, konsep hidup para sahabat ini beda-beda. Ada yang memang ya sudah cukup itu, yang lainnya kalaupun memang besok Allah kasih, sudah terima, enggak sabar. Ini balik lagi amalan hati lagi, Ustaz? Iya, balik lagi amalan hati. Nabi SAW kan sudah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hazat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi harinya tempat tinggalnya bangun dalam kondisi aman deh, hidup dalam kondisi aman, bangun pagi aman, kemudian sehat, diberikan kesehatan, dan punya bahan makanan pokok, kut ini bahan makanan pokok saja, bukan tambahan-tambahan. Karena memang yang ada di rumah Nabi itu hanya kut, bahan makanan pokok yang hanya menghilangkan lapar, bukan mengenyangkan. Ya, bukan mengenyangkan, hanya menghilangkan lapar, bukan mengenyangkan. Itu yang ada di rumah Nabi SAW. Ya, maka tidak heran ini yang dirasakan oleh
istri-istri Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Aisyah ini mau berbuka puasa, gak ada makanan, ya kecuali hanya kurma, hanya beberapa butir kurma dan air putih. Dan ini tidaklah didapatkan pelajaran ini kecuali dari Nabi SAW. Lalu budaknya pun menyiapkan sebelum berbuka, ada orang yang meminta-minta datang. Ada orang yang meminta-minta datang. Kemudian Aisyah mengatakan, berikan kurma itu kepadanya, mungkin dia lebih butuh. Padahal ini untuk buka puasa ini. Untuk berbuka puasa, nggak ada lagi makanan. Budaknya mengatakan, untuk kita mana? Untuk berbuka puasa kita mana? Berikan, mungkin dia lebih butuh lagi daripada kita. Nah, sampai pada akhirnya apa? Dia berikan. Ya, tinggallah hanya sebatas air putih saja. Ketika dia berikan, nah selang beberapa saat datanglah orang yang menghadiahkan untuk Aisyah 1 ekor kambing utuh. 1 ekor kambing utuh yang sudah dimasak tentunya. Oh yes. Iya, sudah dimasak. Nah, apa kata? Biryani atau Bukhari atau nggak diceritakan. Nah, ya. Jadi apa kata Aisyah? Mana lebih baik? Kurmamu atau kambing ini? Nah, itu kenapa seperti itu? Karena yang mengajarkan adalah Rasulullah SAW. Tapi tidak semua para sahabat demikian. Ada yang memang punya harta. Ya, ada yang memang dia punya harta. Bukan berarti para pejabat, ini Abu Ubaidah panglima perang, ini kan pejabat. Makanya ditanya oleh Umar, mana perhiasanmu? Ya nggak ada perhiasan di dinding-dindingmu. Ini kan nanya. Sejatinya seorang panglima itu kan ada yang seperti itu. Ada perhiasan-perhiasan karena dia menang dalam peperangan, harta ghanimah didapatkan, paling tidak adalah untuk menghiasi rumah-rumahnya. Tapi kata Zuhud tadi, cukuplah ini sebagai bekal untuk peristirahatan kita. Demikian. Jadi seorang tuh yang hanya mencukupkan inilah zuhud tadi. Maksudnya sekedar kenyang supaya bisa tidur lah nih Ustaz, istilahnya. Benar. Jadi inilah bekal. Cukuplah ini perbekalan untuk peristirahatan kita, maksudnya kematian. Oke. Iya, maksudnya kematian. Jadi kita meninggal itu nggak perlu banyak bawa apa-apa. Oke. Artinya yang ada pada kita sudah diinfakkan, itulah yang punya kita nanti. Adapun yang kita tinggalkan ini kan bakal jadi warisan. Ya bakal jadi warisan. Jadi ya sudah apa adanya. Ya apa adanya yang cukup mengenyangkan hari itu saja. Ya karena ini konsepnya. Kalau dia punya bahan makanan pokok hari itu, maka seolah-olah dunia itu telah diberikan kepadanya. Kita kan nggak tahu besok kita masih hidup atau enggak. Kita sudah stok nih. Ya kita sudah stok bahan makanan untuk 1 pekan. Masalahnya 1 pekan itu kita hidup enggak? Belum tentu. Ada, di stok ada, belum tentu kita yang makan. Ya seperti itu dia. Belum tentu anak kita yang makan. Kan nggak tahu siapa yang lebih dahulu. Ya tapi lah itu konsepnya. Jadi satu hari ini diberikan kebutuhan pokok, dia dikatakan sudah kaya. Ya dunia itu sudah diberikan kepadanya. Naam. Jadi ya yang seperti ini kan terkadang kita menganggap saya miskin. Ya padahal di rumahnya berasnya banyaknya. Ya berasnya banyak, telurnya banyak, kan gitu. Indominya 1 kotak. Itu sudah cukup. Untuk besok pun bisa lagi. Ya, untuk besok sudah bisa dimanfaatkan lagi kan seperti itu. Sirupnya merah kuning hijau ya Ustaz, di dalam kulkas. Nah, demikian. Allah a'lam. Ini udah lebih dari kaya berarti ya. Lebih kaya. Masya Allah. Ustaz, kita bacakan pertanyaan Ustaz sebelum masuk ke segmen berikutnya. Ustaz, ada pertanyaan dari live Facebooknya Rosyad TV. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah dosa-dosa yang telah kita lakukan itu termasuk takdir yang telah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz? Silakan Ustaz. Nah, apakah dosa-dosa yang kita lakukan itu termasuk takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhul Mahfuz? Jawabannya iya. Semua perbuatan kita itu sudah Allah takdirkan. Hanya saja, tahu nggak kita takdir kita gimana? Tahu nggak kita akan berbuat dosa di tempat ini, di hari ini, di jam sekian dengan si fulan, dengan si fulana? Nggak ada yang tahu. Tapi pada saat kita akan melakukannya, kita akan diberikan pilihan. Mau melakukan atau tidak. Ini dosa nih. Ya ini dosa. Wa hadainahun najdain. Kami hamparkan untuk kalian 2 jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ini dosa. Ditinggalkan. Pilihannya 2, dikerjakan atau ditinggalkan. Nah, ketika dia memilih dikerjakan, ya, dan itu pilihannya,
Walaupun pilihannya ini memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tapi kan sebelum terjadi, dia nggak tahu itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihannya. Dia nggak tahu sebelum terjadi. Takdir itu diketahui setelah terjadi. Makanya dosa-dosa yang kita lakukan, itu apakah sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan? Jangankan dosa, penduduk surga dan penduduk neraka juga sudah Allah tetapkan. Siapa yang melakukan amalan penduduk surga dan siapa yang melakukan amalan penduduk neraka sudah juga Allah tetapkan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, lalu Allah usap punggungnya, kemudian dari sanalah keluar anak cucu Adam yang ditetapkan oleh Allah menjadi penduduk surga dan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian diusap lagi, keluarlah penduduk neraka dan orang-orang yang melakukan amalan penduduk neraka. Jadi sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya, hanya saja terkadang kan ini juga ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa lagi kita beramal? Kalau memang kita sudah ditetapkan ini sebagai penduduk surga dan untuk penduduk neraka, lalu apa manfaatnya amalan? Ya, lalu apa manfaatnya amalan? Nabi SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia beramal, untuk apa dia diciptakan. Artinya kalau dia diciptakan sebagai penduduk surga, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk surga. Kalau dia diciptakan menjadi penduduk neraka, maka dia akan dimudahkan beramal dengan amalan penduduk neraka. Ini hadisnya baru kita bahas semalam di syarah hadis qudsi kan, seperti itu. Jadi ternyata kalau Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan, ya, kalau Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan, maka bersyukurlah. Mudah-mudahan kita wafat dalam kondisi demikian. Dan sebaliknya, kalau ternyata Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan maksiat, amalan penduduk neraka, maka segeralah bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita khawatir kita mati dalam kondisi demikian. Orang itu akan dimudahkan tuh untuk beramal sebagai penduduk apa. Maka lihat hari ini, mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah untuk kita kerjakan? Apakah amalan-amalan yang baik ataukah amalan-amalan yang buruk? Kalau ternyata kita begitu mudah melakukan amalan-amalan yang buruk, sadarlah, taubatlah. Kita khawatir Allah jadikan kita menjadi penduduk neraka. Ya, Allah jadikan kita menjadi penduduk neraka karena mudahnya kita melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dia. Dan tapi kalau seandainya Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan penduduk surga, istiqomahlah. Supaya apa? Supaya kita mati dalam kondisi seperti itu. Melakukan amalan penduduk surga itu bukan mudah. Karena apa? Amalan penduduk surga, yaitu ibadah dan ketaatan, ini dibenci oleh jiwa. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, huffatin nar bisyahwat wa huffatil jannah bil makari. Neraka itu diliputi oleh syahwat dan surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Artinya bagaimana? Surga yang sudah Allah ciptakan itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Dan agar kita bisa masuk surga, kita harus nembus tuh. Kita harus nembus tirai, ya. Kita harus menembus sesuatu yang menghalangi surga tadi. Apa itu? Yang dibenci oleh jiwa. Apa yang dibenci oleh jiwa? Ketaatan. Ibadah. Ibadah ini dibenci oleh jiwa. Kalau kita biarkan, artinya kita tidak mau melakukan ketaatan dan ibadah, kita nggak akan bisa membuka hijab surga itu. Tapi kalau kita tembus, kita paksakan, ya kita paksakan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Dan sebaliknya, neraka itu diliputi syahwat. Maka kalau kita mudah melakukan apa-apa yang diinginkan oleh syahwat, pada dasarnya kita tengah membuka hijabnya neraka. Seperti itu dia. Maka berusaha untuk menjauhi. Jadi kalau ditanya takdirnya, iya, semua sudah ditetapkan oleh Allah, tapi tidak ada satupun orang yang tahu kapan dia akan berbuat dosa, di mana dia berbuat dosa, dan dosanya apa, dia nggak tahu. Tapi setelah terjadi baru dia tahu.
Nah demikian, Allah a'lam. Dan nggak boleh Ustaz menyalahkan takdir ketika kita jatuh kepada dosa gitu Ustaz. Tidak Nah, boleh. Itu udah ditakdirkan gitu. Iya, itu kan pilihan dia. Iya, itu kan pilihan dia. Dari mana tahu dia itu merupakan pilihan Allah? Dia tahu itu merupakan pilihan Allah setelah terjadi. Sebelum terjadi, dia kan ada ikhtiar, ada kehendak. Ada kehendaknya untuk memilih. Ada Ya. kesadaran gitu ya. Ada Ustaz. kesadaran. Bahwasannya Dia boleh memilih pilih. itu, gitu, Ustaz. Ya, dia boleh pilih, boleh tinggalkan nih. Ya, contoh ketika dia membatalkan puasa di bulan Ramadan sengaja. Nggak ada udzur nih, nggak ada udzur. Kan pilihannya batal, ya dia makan minum sengaja atau dia lanjutkan puasanya. Itu kan pilihan dia. Ya itu kan pilihan dia. Makanya pada saat dia melakukan kesalahan, maka jangan dia mencela, fala yalumanna illa nafsak. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya karena itu pilihan dia. Makanya Umar bin Khattab ketika ada orang yang berhujah dengan takdir pada saat dia mencuri, bukankah aku ini mencuri sudah ditakdirkan oleh Allah? Simpel jawaban Umar, aku potong tanganmu juga sudah Allah takdirkan. Masya Allah. Nah seperti itu. Jadi dia dengan logika, maka Umarnya juga sama, kan seperti itu dia. Maka tidak boleh menyandarkan kemaksiatan itu dengan takdir. Seperti itu dia. Walaupun itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Hanya saja kita nggak tahu. Demikian. Kalau gitu Nabi Adam alaihissalam juga bisa ngomong gitu dulu ya Ustaz. Iya. Terjatuh ke dalam kesalahan. Ini kan juga udah ditakdirkan tapi nggak ada seperti itu ya, Nah. Ustaz. Artinya nggak boleh menyalahkan takdir Nggak ketika boleh. kita jatuh kepada kemaksiatan gitu ya, Ustaz. Nah, Ustaz, kita ke pertanyaan kedua Ustaz, masih dari live Facebook Rosyad TV. Ustaz, kenapa Panglima Perang diganti? Padahal di saat itu kejayaan umat Islam bersama Khalid ibn Walid. Kenapa Umar menggantinya dengan Abu Ubaidah ibnu Jarrah? Iya. Radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz. Nah, kalau ditanya kenapa diganti, ini episode sebelumnya sudah kita jelaskan nih. Iya, nggak nonton nih berarti. Nggak nyimak. Iya. Jadi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, dan ini dimulai dari masa Rasulullah SAW. Jadi kepiawaian Khalid bin Walid ini sudah tampak nih. Ya, pada saat perang, orang-orang memerangi orang-orang yang murtad. Ya, jadi diganti ada Zaid bin Haritha, ada Abdullah bin Rawaha, ada Ja'far bin Abi Thalib, sampai pada akhirnya digantikan oleh Khalid bin Walid, dan itu pun mundur. Dan ini strategi yang dilakukan karena kalaupun maju ini bakal kalah, dan Nabi SAW pun menerima, dan 3 panglima perang ini mati syahid dalam perang tersebut. Nah, di zamannya Abu Bakar ini murni Khalid bin Walid ini jadi panglima. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab, maka Umar pun menetapkan lagi perang nih. Ya, lagi perang melawan tentara Romawi. Maka sampai pada akhirnya Khalid bin Walid itu tahu bahwasanya dia sudah digantikan kepemimpinannya, kepanglimaannya dari siapa? Dari sahabat-sahabat yang lain. Tidak langsung dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan beliau tidak langsung meminta jabatan itu. Kenapa? Karena Khalid lagi membuat strategi perang, jangan diganti strategi yang lain. Ya, seperti itu dia. Apa alasan Umar bin Khattab menggantikan Khalid bin Walid? Ya, apakah Umar ini benci kepada Khalid bin Walid? Jawabannya tidak. Ya, apa Umar bin Khattab? Tidaklah aku menggantikan Khalid bin Walid agar kaum muslimin itu ya tidak terperdaya dengan mengatakan semua peperangan dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Ya, hanya Khalid bin Walid saja, yang lainnya tidak bisa. Padahal kita tahu kemenangan itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Khalid bin Walid juga selamat nih dari penyakit hati. Ya, sehingga Abu Ubaidah ibn Jarrah ini dipilih oleh Umar bin Khattab, dan Umar memilih Abu Ubaidah ibn Jarrah ini tuh bukan salah pilihan. Bukan sembarangan milih. Tapi memang dia ini dikenal seorang yang memang tangguh di dalam peperangan. Bukan nepotisme. Iya, bukan nepotisme, bukan karena CS kental kan, CS bukan. kental, bukan ya. Iya. Tapi karena memang melihat umat ini takutnya nanti tertipu. Semuanya kembali kepada Khalid. Ya, bahkan sudah ada pembanding nih ketika dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan sebelumnya Khalid bin Walid, sudah ada isu-isu panas nih. Ya, Abu Ubaidah ini lambat. Seperti itu, beda dengan Khalid bin Walid. Padahal setiap kebijakannya itu beliau
terus bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, beliau ini bijak. Ya, beliau ini bijak. Nah, seperti itu dia. Jadi alasan ya Umar Al-Khattab menggantikan Khalid bin Walid bukan karena kedengkian dan seterusnya, tapi untuk menjaga hati Khalid bin Walid dengan hati kaum muslimin. Jangan mereka tertipu, kemenangan itu bukan karena Khalid bin Walid tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dan buktinya apa? Ketika dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, maka kemenangan demi kemenangan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin sampai pada akhirnya penaklukan Baitul Maqdis juga di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, demikian. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Mungkin kita bisa langsung ke segmen kedua Ustaz. Nah, Pada Ustaz. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Mu'adz bin Jabal. Dan ternyata kedua sahabat ini punya karakter yang sama. Dan ini dilihat oleh Umar bin Khattab. Bagaimana itu? Malik Ad-Dar meriwayatkan suatu hari Umar bin Khattab mengambil dan memasukkan uang 400 dinar ke dalam kantong. Lalu beliau memerintahkan kepada budaknya, bawalah uang ini ke rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu tetaplah bersamanya beberapa saat supaya kamu tahu apa yang dilakukan dengan 400 dinar itu. Maka budak ini pun pergi. Kemudian setelah sampai, maka si budak mengatakan, Amirul Mukminin memberikan uang ini agar kamu bisa memenuhi keperluanmu. Jadi tujuan Umar ini supaya Abu Ubaidah memenuhi kebutuhannya yang dipandang serba kurang. Kemudian beliau pun mengatakan, semoga Allah menyambung tali silaturahimnya serta merahmatinya. Kemudian beliau memanggil sahayanya, memanggil budaknya. Lalu dia mengatakan, berilah 7 dinar ini kepada si fulan, 5 dinar ini kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan. Habis semua. 400 itu habis. Dalam sehari Ustaz? Dalam sehari. Masya Allah. Dalam sehari. Nah, kemudian si budak ini pun pulang menjumpai Umar bin Khattab. Lalu dia ceritakan. Setelah itu beliau berikan lagi 400 dinar. Bawa uang ini dan berikan kepada Mu'adz bin Jabal. Maka diberilah. Ya, budak ini datang ke rumahnya Mu'adz bin Jabal, kemudian diberikan kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, sama. Ya, dia pun mendoakan Amirul Mukminin dan dengan doa yang sama, semoga Allah Subhanahu wa taala menyambung tali silaturahimnya serta merahmatinya. Kemudian Mu'adz pun memanggil hamba sahayanya, berikan kepada si fulan, berikan kepada si fulan. Bedanya istri Mu'adz dengar. Oke. Iya, istri Mu'adz dengar. Intervensi nih. Iya. Karena memang tinggal sedikit lagi, istrinya mengatakan, ya, demi Allah, keadaan kita pun miskin. Okay. Kita pun miskin nih. Maka sisakan sebagian untuk keperluan kita. Dan tinggal hanya di tangan itu 2 dinar. Udah habis nih. Ya, sudah habis. Semuanya sudah dibagi-bagi dan tinggal di tangan itu 2 dinar. Itulah yang dimanfaatkan. Ya, jadi karena tahu istri. Ya, kalau sudah tahu istri lain cerita. Iya, seperti itu dia. Udah 2 kepala yang berpikir maksudnya Ustaz. Nah, jadi demikian. Lalu budaknya datang lagi kembali kepada Umar bin Khattab. Lalu beliau mengatakan, menceritakan semuanya apa yang dilihat. Lalu Umar mengatakan, sungguh merekalah orang-orang yang bersaudara, begitu mirip satu sama lain. Jadi memang Nabi SAW itu pada saat mempersaudarakan itu memang tipikalnya sama. Karakternya sama, seperti itu dia. Ya, Mu'adz dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, dan ini terakhir pembahasan kita sampai kepada poin pergi dari dunia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana ini terjadi? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan orang-orang yang mati syahid. Dan ini masih dalam kondisi peperangan di mana-mana. Penaklukan, futuhat, ekspansi, yang pada saat itu beliau berada di di Yordan. Nabi SAW mengatakan, asyuhada khamsah, orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, wal-mabtun, wal-gharaq,
wa sahibul hadam, wa syahid fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang mati karena wabah taun, orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan, dan orang yang mati syahid di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul pada Abu Ubaidah ibn Jarrah 2 keadaan. Di mana di saat itu, di daerah itu tengah menyebar wabah taun. Ya, tengah menyebar wabah taun. Nah, seperti itu dia. Konsepnya ini pernah didiskusikan oleh Umar bin Khattab, yang Umar ini akan memasuki suatu daerah yang ternyata daerah itu terkena wabah taun. Dan beliau menetapkan untuk pulang, sehingga ada orang yang mengatakan, "Wahai Umar, kenapa kita menghindari takdir? Ya, kenapa kita menghindari takdir? Kita harus pergi, ya, maju berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Umar? Kita bukan menghindari takdir, tetapi kita pindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Jadi beliau mengambil kebijakan, sudah kita pulang. Nah, sebelum pulang ternyata Abdurrahman ibnu Auf pernah mendengar Nabi SAW bersabda, disampaikanlah, apabila terdengar oleh kalian wabah taun di suatu daerah, jangan kalian masuk, dan jangan pula orang yang terkena wabah itu keluar. Bersabarlah, tunggulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar pun memuji Allah Subhanahu wa taala karena sikapnya ini ternyata tepat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tidak dengan Abu Ubaidah, di mana di daerah itu pada saat itu tengah menyebar wabah taun. Apa yang terjadi? Mu'ad, saudaranya, saudara yang memang dipersaudarakan oleh, ini sama-sama terkena ini, Mu'ad dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, karena beliau ini dibawa ke pemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ketika sudah sampai berita bahwasanya daerah yang ditaklukkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini terkena wabah taun, maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau nulis surat. Ya, ini strategi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab karena kecintaannya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau mengatakan, ada keperluan mendesak, aku sangat membutuhkanmu, segeralah menghadap kepadaku. Jadi alasannya ini Abu Ubaidah supaya balik ke Madinah. Ya. Lihat apa jawabannya, yang memang hatinya itu sudah terpaut kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau cerdas ini, tahu hadis Nabi. Ya, tahu hadis Nabi dan tahu strategi Amirul Mukminin ini apa. Apa kata Abu Ubaidah? Aku sudah tahu keperluan Amirul Mukminin, dan dia ingin mengekalkan sesuatu yang tidak kekal. Dia ingin mengekalkan sesuatu yang tidak kekal. Apa itu kematian? Dia ingin kematian yang akan menghampiri Abu Ubaidah bin Jarrah ini tidak terjadi. Makanya dia panggil. Karena siapapun yang terkena taun ini, dia pasti meninggal dunia. Ya. Dan Nabi kita SAW menyebutkan tentang taun ini. Taun ini rahmat bagi orang-orang yang beriman, hukuman bagi orang kafir. Jadi kalau taun ini menimpa orang-orang yang beriman dengan syarat dia sabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini hadiah. Iya, ini rahmat bagi orang yang beriman dan hukuman bagi orang-orang kafir. Kenapa? Mereka enggak sabar. Mereka mencela, mereka tidak terima ketetapan. Nah, seperti itu dia. Nah, sehingga pada akhirnya ucapan ini pun disampaikan oleh Abu Ubaidah. Sesungguhnya aku mengetahui keperluan engkau, maka bebaskanlah aku darinya. Aku berada di tengah kaum muslimin yang terkena taun, dan aku tidak ingin meninggalkan mereka demi keselamatan diriku sendiri. Ini pemimpin. Masya Allah. Jadi pemimpin ini beliau tidak egois. Beliau selamat, anak buahnya tewas semuanya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dalam perang Uhud. Kalau kita ingat, Nabi itu kan dalam kondisi yang terdesak. Ya, pasukan pemanah sudah tewas semuanya. Tinggal pasukan bertahan, kemudian pasukan penyerang. Dan pasukan penyerang ini jauh dari Nabi SAW. Pasukan bertahan ini hanya 10 bersama dengan Nabi. Ya, 9 orang sahabat
7 dari Muhajirin, 2 dari Ansor. Ya, 2 dari Muhajirin, 7 dari Ansor. Nah, seperti itu. Nabi punya pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya naik ke atas bukit, ya, kemudian membiarkan para sahabat itu mati dalam kondisi seperti itu, atau memanggil mereka berkumpul di sekeliling Nabi SAW. Nah, lagi-lagi di sini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mencontoh bagaimana keberanian Nabi. Ya, keberanian Nabi SAW, sampai pada akhirnya yang dilakukan oleh Nabi apa? Memanggil para sahabat. Konsekuensinya kalau Nabi sudah memanggil, konsekuensinya apa? Kaum musyrikin ini pasti tahu di mana lokasi Nabi. Dan Nabi nggak peduli. Sehingga Nabi pun memanggil para sahabat dan berkumpullah, ya, lebih kurang ada 30 orang para sahabat. Nabi terluka, iya. Ya, Nabi terluka. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, ketika mendapat balasan surat dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka Umar pun menangis. Ya. Lalu orang-orang mengatakan, apakah Abu Ubaidah telah meninggal dunia? Maka Umar mengatakan, tidak, hanya saja aku merasa seolah-olah demikian. Ketika Umar bin Khattab disibukkan dengan kondisi kaum muslimin pada saat itu, sampai ya datang utusan kepada beliau membawakan surat dan memberitakan bahwasanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah meninggal dunia. Maka Umar pun memejamkan matanya, beliau pun menangis dan mengingat apa yang beliau alami bersama dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, ini orang yang saling mencintai karena Allah. Beliau memang sudah hilang, jasadnya hanya di dunia, tapi hatinya itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau memilih apa? Memilih apa yang ada di sisi Allah. Bukankah ini juga pilihan yang Allah berikan kepada para nabi ketika beliau akan meninggal dunia? Ketika para nabi akan meninggal dunia, diberikan pilihan. Pilih dunia dengan isinya atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Tentunya para nabi dan rasul ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sahabat ini memilih apa yang di sisi Allah. Beliau bersabar, ya, mengalami penyakit taun ini, dan sekaligus beliau mendapatkan 2 syahid. Ya, syahid karena tengah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan syahid ketika beliau terkena wabah taun. Sampai pada akhirnya, sebagai penutup segmen ini, sampai pada akhirnya harapan dari Umar ketika beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya, lalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya, beritahukan kepadaku apa harapan kalian. Apa harapan kalian? Maka di antara mereka mengatakan, seandainya rumah ini dipenuhi emas, niscaya aku akan menafkahkan semuanya di jalan Allah. Lalu Umar nanya lagi, apa harapan kalian? Yang lainnya mengatakan, seandainya rumah ini dipenuhi berlian, zamrud, permata, niscaya aku akan menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanya lagi Umar, apa harapan kalian? Lalu mereka mengatakan, kami tidak tahu lagi apa harapan kami, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, seandainya rumah ini dipenuhi laki-laki seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Salim Maula Hudzaifah, Abu Hudzaifah dan Hudzaifah bin Yaman. Artinya beliau merindukan orang-orang yang zuhud, ahli ibadah, ya, cinta akan kampung akhirat, ya, mementingkan Islam dan kaum muslimin. Ini harapan beliau. Ya, ini harapan beliau. Tentunya dengan kondisi seperti itu kita mendapatkan, ketika kita sudah mendapatkan manfaat dari teman-teman kita, kebaikan-kebaikan dari teman-teman kita berharap kita masih bisa kumpul dengan mereka. Kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat. Ini yang dirindukan. Karena yang dirindukan, yang diharapkan dari Umar bin Khattab, mereka ini memberikan nasihat, mereka ini memberikan masukan, mereka ini menyemangati sahabat yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari sosok-sosok sahabat seperti itu bukan gampang. Sehingga kalau kita mendapatkan ada sosok yang demikian, kita sangat merindukannya. Kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan teguran, kita mendapatkan kritikan. Tidaklah semua itu karena apa? Bentuk cinta dia kepada kita. Kalau dia tidak cinta, dia akan membiarkan kita begitu saja. Gak peduli kita jatuh di atas kesalahan,
ya kita melakukan kemungkaran, dibiarkan saja. Tapi karena kecintaan saudara kita kepada kita, pada akhirnya apa? Dia mungkin menasihati kita, dia mengkritisi kita. Sabar. Orang-orang yang seperti ini yang kita harapkan. Dan orang-orang yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adun ilal muttaqin. Karib kerabat nanti pada hari kiamat jadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka circle kita jadikan circle yang memang bertakwa kepada Allah, yang kita butuh nasihat-nasihat dari teman-teman kita. Kalau kita salah, kita mendapatkan nasihat, maka terima dan pegang erat tangannya, karena mereka-mereka inilah yang bisa memberikan harapan besar bagi kita untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz untuk di segmen kali ini, dan kita kembali memberikan kesempatan bagi pemirsa Rosyad TV juga pendengar Radio Stream Medan Mengaji yang mau bertanya di segmen terakhir ini. Masih di pembahasan tentang Abu Ubaidah ibn Jarrah. Bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung melalui kolom komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, kalau untuk soal harta ini Ustaz ya, untuk harta yang ada pada kita, bukankah itu memang yang sebenarnya harus mendapatkan kebaikan lah, kita bilang, dari harta kita itu adalah keluarga kita sendiri gitu loh Ustaz? Nah, bukankah yang paling berhak mendapatkan harta dari kita adalah keluarga kita sendiri? Nabi kita SAW pernah mengatakan, 1 dinar atau 1 dirham yang engkau infakkan untuk fakir, untuk anak-anak yatim di jalan Allah, 1 dinar kepada orang fakir, kepada anak yatim, kemudian infak di jalan Allah, kemudian untuk orang-orang miskin, dan 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu, itu lebih baik. Artinya apa? Kita yang diberikan amanah berupa keluarga, istri dan anak, begitu juga dengan orang tua. Prioritas kita siapa? Mereka. Dari harta yang kita punya. Ya, dari harta yang kita punya. Kemudian setelah itu siapa? Kerabat. Kerabat dekat, kemudian kerabat jauh. Karena ketika kita berbuat baik kepada mereka dari harta yang kita miliki, maka 2 kebaikan yang kita dapat. Yang pertama sedekah, kemudian yang kedua ya silaturahim. Nah, barulah setelah itu kalau kita ingin memberikan kepada yang lainnya, beri. Sehingga jangan kita prioritaskan kepada orang lain, namun orang-orang yang dekat kita ini kita telantarkan. Penuhi dulu. Ya, bahasanya apa? Cukupi. Cukup ya Ustaz? Ya, cukup. Hanya sebatas kewajiban saja. Ya, hanya sebatas kewajiban. Nah, ketika kewajiban sudah dipenuhi, sudah selesai. Mau dia tambah, itu kebaikan. Dia lebihkan. Ya, dia lebihkan untuk anaknya, dia lebihkan untuk istrinya, dia lebihkan untuk orang tuanya. Kelebihan-kelebihan inilah yang kalau dihukumi seperti sunnahnya. Kalau kebutuhan pokok itu kewajiban yang nggak boleh kita menelantarkan. Karena kita bakal dimintai pertanggungjawaban nih. Tentang siapa? Tentang orang yang kita pimpin. Bagaimana? Ya, apakah sudah ditanggung-jawabi seperti itu kebutuhannya? Sesuai dengan kebutuhan. Kewajibannya apa? Kalaupun kita pengen tambah kebutuhan, boleh. Ya, seperti itu dia. Tapi bukan wajib. Dengan kata lain, kalau ini sudah terpenuhi, yang wajib ini sudah terpenuhi, kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi, lalu kita ingin memberikan kepada kaum muslimin misalnya, boleh. Ya, karena yang wajib sudah terpenuhi. Ya, yang wajib sudah terpenuhi. Seperti itu dia. Maka harus kita lihat nih, mana yang prioritas. Yang kan ada namanya yang sekunder, yang primer, yang sekunder. Nah, mana yang prioritas dulu? Yang primer. Kemudian setelah cukup, mau kita tambah lagi, ada kita, ya kita tambah. Kalau tidak ada, itu bukan tanggung jawab kita. Karena kita sudah memenuhi kewajibannya. Makanya Nabi SAW di rumahnya itu hanya apa? Hanya bahan pokok saja. Hanya bahan pokok. Kalau kita kan lengkap. 4 sehat 5 sempurna. Semuanya ada. Ya, ada buahnya, ya ada susunya, ada rotinya, ya ada tambahan-tambahannya. Nah, di rumah Nabi hanya bahan pokok saja. Bisa itu kurma, bisa itu kismis, ya bisa itu mentega. Yang
hanya pokok, gak lebih. Kapan Nabi SAW pernah ditanya, Nabi kapan kenyang makan? Kapan Nabi SAW ketika dhofaf? Dhofaf itu apa? Makan sama. Ada undangan, diajak makan sama, ya kemudian makan. Di saat itulah Nabi SAW kenyang. Tapi kalau di rumahnya hanya sebatas menghilangkan lapar. Ya, hanya sebatas menghilangkan lapar saja, sudah. Kalau kenyang jangan tanya kenyangnya. Seperti itu dia. Allah a'lam. Masya Allah. Bukan maksudnya nggak bisa kenyang itu nggak kenyang ya Ustaz. Cuman memang ya makannya sekedar gitu ya. Iya, nggak ada mau dimakan apa. Cukup hanya sebatas menghilangkan lapar. Ya 1-2 kurma itu berharga. Kalau sekarang kita 1-2 kotak kurma, ya kita biarkan nih. Ya kecuali karena buka puasa aja kan gitu. Ya itu pun hanya 1-2 butir. Iya, berharga. Mereka itu kurma itu berharga. Ya berharga. Ya demikian. Karena itu memang kebutuhan pokok, demikian. Masya Allah. Dan Ustaz, kalau misalnya salah tangkap dari Ustaz, dan itu dengan serba kecukupan lah, kita berkecukupan saja kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan yang diajarkan kepada keluarganya itu bersyukur, Ustaz, bukan bersabar, Ustaz. Iya. Bagaimana dengan konsep hidup yang Nabi SAW ajarkan? Ya, Nabi sendiri itu bersyukur. Makanya dalam setiap keadaan, fi kulli hal, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, walaupun Nabi juga mengajarkan sabar. Ya, Nabi juga mengajarkan sabar seperti kepada Fatimah, kepada istri-istri yang lain, seperti itu. Kalau Nabi mau, bisa. Nabi SAW kalau mau yang seperti itu berlebihan, bisa bagi Nabi. Karena Nabi ditawarkan oleh Jibril. Tawarannya apa? Jadi Nabi plus raja, atau jadi Nabi hanya manusia biasa. Dan pilihan Nabi hanya manusia biasa, bukan jadi raja. Nah seperti itu kan sudah dapat tawaran nih, kan sudah enak saja. Tapi tidak dipilih oleh Nabi SAW. Supaya apa? Supaya Nabi bisa mengajarkan konsep hidup itu kepada para sahabatnya. Maka muncullah di sana sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Ubaidah. Tapi tidak terbayang kalau seandainya Nabi raja. Gimana konsep para sahabat? Tentunya ya kalau bisa kita katakan lifestyle-nya juga akan seperti Nabi. Ya, seperti itu. Itu secara otomatis kan. Ya kan nggak mungkin seorang yang dia misalnya glamor memerintahkan kepada bawahannya zuhudlah. Dia glamor, nggak memberi contoh, nggak memberikan keteladanan. Nah, makanya itu yang dipilih oleh Nabi SAW. Nah, demikian. Baik, dan apakah ketika kita, kalau zaman sekarang kan istilahnya membuat perencanaan gitu ya Ustaz, dalam kehidupan, maksudnya dalam keuangan, dalam harta, itu kan ada perencanaan yang bahkan kayak tadi Ustaz bilang, kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu ya hidupnya untuk hari itu aja, cukupnya udah cukup. Yeah. Besok ya tawakal. Nah, di sekarang kan kayaknya untuk menemukan itu ada orang seperti itu, kabari ya Ustaz kalau ada. Kayaknya nggak ada lah ya Ustaz. Orang sekarang kan punya perencanaan yang mungkin jauh ke depan tentang hartanya, tentang keuangannya, tentang kehidupan keluarganya gitu. Ini apakah ini juga, maksudnya pertanyaannya apakah ini yang merusak rasa tawakal atau amalan tawakal hati tadi atau gimana Ustaz? Jadi memang benar yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Kalau pengen cari keteladanan dari orang yang sudah meninggal dunia. Jelas keteladanannya. Ya kalau kita pribadi sendiri. Ya, apakah konsep hidup kita ini sama seperti Nabi SAW? Jawabannya enggak. Jawabannya tidak. Makanya untuk menjadikan teladan itu orang yang masih hidup, nanti dululah. Karena kita bakal mendapatkan kekurangan. Jadi dari mana kita mencari keteladan? Dari orang yang sudah meninggal dunia, Nabi dan para sahabatnya. Gimana caranya? Buka lagi sirah-sirah mereka, gimana konsep mereka. Jadi kalaupun kita dapatkan orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dia belum seperti itu, sudah maklumi. Kenapa dia masih hidup? Dia masih terfitnah dengan dunia, seperti itu dia. Dan kita jangan kesal. Kita jangan kesal. Manusia dan manusiawi kan seperti itu dia.
Dia terkadang pengen seperti ini, pengen seperti itu, pengen rumahnya seperti ini, pengen kendaraannya seperti ini, pengen makanannya seperti ini. Apakah konsepnya seperti ini yang dilakukan oleh Nabi? Jawabannya tidak. Hanya saja kan ada konsep wara' dan zuhud. Ini yang harus kita pahami. Bukan berarti tercela orang yang punya seperti itu. Ya, zuhud itu apa? Wara' itu apa? Mungkin kita nggak bisa mencapai derajat zuhud. Ya, artinya meninggalkan yang memang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Boleh, ini boleh ini. Tapi nggak bermanfaat untuk akhirat kita. Kita nggak ambil. Itulah zuhud tadi. Tapi wara' meninggalkan yang memudaratkan akhiratnya. Ya, artinya selagi yang yang diambil itu perkara-perkara yang halal, silakan. Ya. Jadi kalau ditanya, mungkin lebih banyaknya orang-orang yang wara' daripada zuhud. Jadi untuk mendapatkan predikat zuhud itu, ini bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah. Paling tidak kita masih selera ini, selera itu, makan ini, makan itu. Coba dilihat Nabi SAW, kenyangnya itu bukan di rumah, tapi kenyangnya kapan? Ketika diundang. Ketika diundang makan baru Nabi SAW kenyang, dan jarang kenyang. Abu Haythami Al-Ansari ini 3. Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab siang hari kelaparan, keluar. Ya kan nggak seperti saat sekarang ini. Kalau kelaparan keluar aja itu, Ring Road ini banyak kafe-kafe. Iya, banyak kafe-kafe. Atau gadgetnya bisa tinggal pilih aja kan gitu. Ini nggak ada makanan di rumah. Tidak ada makanan di rumah. Sampai pada akhirnya mereka keluar, tanya, ketemu, apa alasan ya Abu Bakar keluar? Lapar ya Rasulullah. Ketemu lagi dengan Umar, apa alasannya keluar siang-siang ini? Kan memang jarang itu keluar, itu kan panas loh. Ya kan kita tahu gimana kondisinya kan. Malas kalau udah panas kan keluar. Di hotel aja kan gitu. Dan ini memang seperti itu, panas-panas keluar. Apa? Lapar ya Rasulullah. Akhirnya mereka mendatangi Abu Haytham Al-Ansari. Dan beliau ini punya kebun kurma. Kemudian kebunnya itu menyejukkan. Lalu bertemu dengan istrinya. Mana suamimu? Abu Haythami mana? Di kebun. Ya, beliau pun mendengar. Akhirnya mereka pun ke kebun, dibentangkan tikar, udara begitu nyaman. Kemudian dibawakan satu tandan kurma. Ghanimah itu. Diletakkan di hadapan Nabi. Nabi katakan, kenapa enggak ngambil rutubnya saja? Kenapa engkau tidak mengambil rutubnya saja? Maka Abu Haythami mengatakan, aku tidak mengetahui apa yang kalian suka. Jadi semua dikasih, ada yang muda, ada yang mengkal, ya, ada yang sudah tua, ada yang betul-betul sudah masak. Tinggal pilih saja. Ya, tinggal pilih saja. Kemudian dia ingin menyiapkan kambing, memotong kambing. Lalu Nabi mengatakan, jangan potong yang lagi menyusui. Ya, jangan potong yang lagi menyusui. Maka dipotonglah usia kambing yang hampir setahun. Kemudian dihidangkan untuk Nabi SAW. Pada saat dihidangkan untuk Nabi SAW, Nabi minta wadah. Ya, Nabi minta wadah. Lalu diambillah sepotong 2 potong daging. Lalu Nabi katakan kepada sahabat ini, bawakan ini untuk Fatimah, karena beliau sudah lama nggak makan ini. Artinya apa? Nabi juga tahu bagaimana rumah tangganya anak-anak Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupannya, sehingga Nabi minta untuk dibawakan wadah untuk siapa? Fatimah, untuk Fatimah. Dan seterusnya, selesai makan Nabi katakan, kurma muda, rutab, ya tamar, kemudian daging kambing ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi benar-benar pada saat itu disuguhkan makanan dan kenyang Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya, lebih seringnya Nabi itu tidak kenyang. Ya, lebih seringnya Nabi tidak kenyang. Nah, kita pernah mendengar ketika Nabi pulang dari masjid, Nabi tanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Apa kata istri beliau? Tidak ada. Kalau begitu aku puasa. Kira-kira kalau kita seperti itu gimana? Pulang dari masjid misalnya waktu duha dengan teman-teman, kemudian nanya, mana sarapan? Belum siap. Bukan belum ada. Ya.
belum siap, mungkin kita marah. Kenapa? Pulang-pulang seharusnya udah siap nih, udah lapar kan gitu. Nabi bilang, kalau gitu aku puasa. Jadi kalau kita pengen benar-benar mencontoh Rasulullah, nggak bisa mungkin. Nggak akan bisa, berat kita akan mencontoh Nabi. Paling tidak mendekati. Siapa yang kita dekati? Paling tidak para sahabat. Paling tidak para sahabat. Dan kalaupun tidak kita mendekati, paling tidak apa? Kita berusaha untuk mencintai mereka. Karena inilah yang menyebabkan Anas bin Malik bahagia dengan hadis Nabi, anta ala man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Amalan kita ini gak sebanding dengan Rasulullah, gak sebanding dengan para sahabat, tapi kita berusaha untuk mencintai mereka. Bagaimana kita hadirkan, bagaimana biografi para sahabat agar muncul kecintaan kepada mereka. Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surganya. Allahumma amin. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, untuk kesimpulan Ustaz di pertemuan kita di segmen atau episode Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini Ustaz, kembali ke pertanyaan tadi juga sebenarnya Ustaz, apakah tadi termasuk rusaknya tawakal atau berkurangnya tawakal kita kepada Allah ketika kita memang jauh ke depan merencanakan terhadap diri kita dan keluarga kita gitu Ustaz? Dan mungkin ada nasihat sebagai penutup Ustaz, silakan Ustaz. Nah, apakah kurang tawakal ketika kita membuat perencanaan lebih jauh ke depan, misalnya untuk anak kita, persiapan untuk anak kita? Apakah yang seperti ini kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Setiap kita boleh berencana. Nah, setiap perencanaan itulah yang kita harus tawakal kepada Allah. Apakah Allah kabulkan apa yang kita rencanakan? Kalau Allah kabulkan, ini menunjukkan perencanaan kita baik. Kalau Allah tidak kabulkan, menunjukkan perencanaan kita nggak baik. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Artinya sebelum besok itu sampai, kan dia sudah punya rencana. Sehingga di antara bentuk tawakalnya kepada Allah, dia lakukan. Kalaupun nggak jadi, dia kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia terima. Dan kalau ternyata dia lakukan sejalan, dia bersyukur. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep yang seperti ini nggak salah. Yang salah itu adalah ketika gagal menyesal. Ya, ketika gagal kemudian pada akhirnya ini karena salah AB nih. Ini karena salah Ummi nih. Kan seperti itu. Kita sudah merencanakan seperti ini dan seperti itu. Kita yang salah. Karena konsep yang kita buat belum tentu Allah asisikan, kan bahasanya seperti itu. Ya, belum tentu Allah takdirkan. Dan ternyata takdir Allah yang lain untuk kita. Nah, sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dia. Ya, itulah dia. Kita terima apa keputusan Allah Subhanahu wa taala, berarti konsep perencanaan kita itu tidak sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah konsepkan untuk kita itu jauh lebih baik. Ini namanya tawakal. Ya, ini namanya tawakal. Silakan berencana. Ya, silakan berencana, dan pada saat dia menjalankannya itu dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika berhasil bangga, ketika dia gagal kecewa. Ini yang salah. Demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada yang mau mendengarkan kajian-kajian kita yang udah berlalu di episode-episode pembahasan biografi para sahabat sebelum-sebelumnya, bisa didengarkan di YouTube-nya Medan Mengaji, atau di Rosyad TV juga ada ya, atau ke Spotify-nya. Baik, itu aja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.